Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Niko, Arsya, Amirul, dan Arsa. Di sini kita akan memaparkan materi tentang urgensi integrasi, makna integrasi. Integrasi adalah konsep yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari ilmu sosial hingga teknologi dan ekonomi. Pada dasarnya, integrasi mengacu pada proses menggabungkan berbagai bagian atau elemen untuk membentuk suatu kesatuan yang harmonis dan efisien. Jenis-jenis integrasi, integrasi sosial, mengacu pada proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda bergabung dan berfungsi dalam masyarakat secara harmonis. Integrasi pendidikan, menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang untuk memastikan akses yang sama ke pendidikan dan mempromosikan keberagaman serta pemahaman antar budaya dalam lingkungan belajar. Integrasi ekonomi regional, penghapusan batasan perdagangan antar negara dalam suatu wilayah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Integrasi vertikal, pengendalian berbagai tahap produksi atau distribusi oleh satu perusahaan. Misalnya, perusahaan yang mengendalikan semua aspek dari produksi bahan baku hingga penjualan akhir. Integrasi horizontal, penggabungan perusahaan dalam industri yang sama untuk memperbesar pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, dua perusahaan manufaktur yang bergabung. Integrasi sistem, penggabungan berbagai sistem perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang koheren. Integrasi aplikasi, menghubungkan aplikasi perangkat lunak yang berbeda sehingga mereka dapat bertukar data secara otomatis. Integrasi politik internasional, kerjasama antara negara dalam struktur politik yang lebih besar, seperti melalui organisasi internasional atau aliansi, untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah lintas batas. Integrasi budaya, proses di mana elemen budaya dari berbagai kelompok saling mempengaruhi dan bergabung. Ini sering terjadi dalam konteks globalisasi, di mana budaya lokal dan global saling berinteraksi. Integrasi kesehatan, integrasi layanan kesehatan, penggabungan berbagai layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif. Integrasi manajemen lingkungan, menggabungkan berbagai pendekatan dan kebijakan untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Integrasi komunikasi, penggabungan berbagai saluran komunikasi seperti email, media sosial, dan telepon untuk memastikan pesan disampaikan secara konsisten dan efisien. Pentingnya integrasi nasional. Stabilitas nasional, integrasi nasional membantu menjaga stabilitas dan keamanan negara. Tanpa integrasi yang kuat, perbedaan etnis, agama, dan budaya dapat memicu konflik yang berpotensi mengancam keutuhan negara. Integrasi nasional memungkinkan berbagai kelompok ini untuk hidup berdampingan secara harmonis, membentuk identitas nasional yang kokoh berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya integrasi nasional yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini penting untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu disintegrasi. Integrasi nasional memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia tetap berada di bawah kedaulatan NKRI. Ini penting untuk mencegah munculnya gerakan separatis yang bisa merusak kesatuan bangsa. Sumber historis integrasi nasional. Era Kerajaan Nusantara. Pada masa sebelum penjajahan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya telah menunjukkan contoh awal dari integrasi wilayah Nusantara, meskipun dalam bentuk kerajaan dan bukan negara modern. Penjajahan Belanda. Penjajahan oleh Belanda, yang menyatukan berbagai daerah di bawah satu kekuasaan kolonial, tanpa disadari menjadi pemicu kesadaran akan pentingnya persatuan dan integrasi di antara wilayah-wilayah yang berbeda ini. Kebangkitan nasional. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Gerakan ini semakin memperkuat rasa kebangsaan dan dorongan untuk bersatu melawan penjajahan. Sumpah Pemuda 1928. Ini adalah tonggak sejarah penting di mana para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol awal dari integrasi nasional yang didasarkan pada kesadaran bersama untuk membentuk satu bangsa yang bersatu. Proklamasi Kemerdekaan ke-1945. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 menandai puncak perjuangan untuk membentuk negara yang terintegrasi secara penuh. Setelah kemerdekaan, tantangan terbesar adalah mempertahankan integrasi ini melalui upaya penyatuan wilayah-wilayah yang berbeda di bawah NKRI. Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi berfungsi sebagai fondasi ideologis dan hukum yang menyatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan dan keadilan sosial, menjadi pedoman utama dalam menjaga integrasi nasional. Sosiologis politik integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu aspek penting dalam sosiologi politik, terutama dalam konteks negara yang multikultural seperti Indonesia. Di tengah keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya, proses integrasi nasional bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan di antara berbagai kelompok sosial, sambil tetap menghormati dan memelihara keberagaman tersebut. Integrasi nasional. Secara umum, integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial ke dalam sebuah kesatuan bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Dalam konteks integrasi nasional, sosiologi politik mengeksplorasi bagaimana struktur kekuasaan, kebijakan, dan institusi politik berperan dalam menciptakan dan memelihara persatuan nasional.
Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional di Indonesia mengacu pada proses bagaimana bangsa ini membangun dan memperkuat kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Indonesia, sebagai negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama serta budaya, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan integrasi nasional. Integrasi pasca kemerdekaan. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyatukan berbagai wilayah bekas koloni Belanda yang memiliki identitas lokal yang kuat. Integrasi dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat rasa persatuan di kalangan generasi muda. Melalui kurikulum yang mengajarkan Pancasila, sejarah nasional, dan bahasa Indonesia, sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri memainkan peran penting dalam proses integrasi nasional. Dinamika integrasi politik, gerakan separatis dan rekonsiliasi. Indonesia juga menghadapi gerakan separatis di beberapa wilayah, seperti Gerakan Aceh Merdeka GAM di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka OPAM di Papua. Integrasi sosial dan budaya. Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai alat integrasi yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu ideologi yang mencakup keberagaman. Integrasi ekonomi nasional. Upaya integrasi ekonomi nasional dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Contoh nyata adalah pembangunan jaringan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan pembangunan transportasi laut serta udara yang menghubungkan pulau-pulau terpencil. Integrasi dalam krisis dan bencana nasional. Indonesia seringkali menunjukkan dinamika integrasi nasional yang kuat ketika menghadapi bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tantangan integrasi nasional, keberagaman etnis dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Kesenjangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ekonomi antara wilayah barat terutama Jawa dan wilayah timur Indonesia menjadi masalah serius. Wilayah-wilayah yang merasa tertinggal, seperti Papua dan Maluku, seringkali merasa diabaikan oleh pusat sehingga timbul gerakan separatis. Radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme, khususnya yang berbasis agama, juga menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Kelompok-kelompok seperti ISIS atau kelompok-kelompok radikal domestik dapat merusak harmoni sosial dan menyebabkan disintegrasi dengan menyebarkan ideologi intoleransi dan kekerasan. Pemahaman yang rendah tentang nilai Pancasila. Salah satu pilar integrasi nasional Indonesia adalah Pancasila. Namun, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila cenderung menurun, terutama di kalangan generasi muda. Kesimpulan, integrasi nasional adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis, membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai kelompok sosial. Di Indonesia, dengan segala keragamannya, upaya untuk mencapai integrasi nasional harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Penting bagi kita untuk terus membangun kesadaran akan pentingnya persatuan nasional sambil tetap menghargai keberagaman yang ada. Terima kasih.